Hello, good morning student. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Nah, di video pembelajaran kali ini, Miss Dewi akan mulai di buku tematik tema 2A yaitu hidup rukun di subtema 2. Nah, jadi di subtema 2 ini misalkan membahas tentang hidup rukun di tempat bermain. Nah, sebelumnya pasti kalian sudah pernah bermain di tempat-tempat umum ya, seperti halaman, terus taman. Nah, jadi di sana itu kalian harus bisa bermain dengan rukun dengan siapapun yang ada di tempat bermain tersebut. Nah, seperti contoh di subtema 2 ini, Ine dan teman-teman sedang menghias layang-layang. Mereka sangat bersemangat dalam bekerja sama. Bila ada yang mengalami kesulitan, mereka saling membantu. Jadi, saling membantu teman merupakan contoh hidup rukun di tempat bermain. Jika hidup rukun, maka kita akan punya banyak teman. Nah, sekarang mari kita belajar tentang hidup rukun di tempat bermain ya. Miss mulai dari pembelajaran pertama. Nah, di pembelajaran pertama ini masih sama ya temanya, yaitu hidup rukun atau bermain di hidup rukun di tempat bermain ya. Jadi ini hidup rukun dan banyak teman membuat hati gembira. Jadi kalau kalian itu hidup rukun, saling menghargai, jadi punya banyak teman nanti ya di tempat bermain, entah itu di tempat bermain yang ada di sekolah ataupun di tempat umum seperti taman contohnya. Nah, karena kalian sekarang belajarnya dari rumah, mungkin sebagian besar tempat bermain kalian adalah di rumah ya, dengan orang-orang yang berada di rumah. Nah, jadi di sini ada sebuah lirik lagu yang berjudul Gembira Berkumpul ya. Di sini sudah ada liriknya, nanti kalian bisa nyanyikan sendiri di rumah. Kurang lebih lagunya seperti ini. Ayo kawan berkumpul, berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama, bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, ya yang seperti itu ya. Nanti kalian bisa lihat contohnya di YouTube juga ada agar lagunya lebih menarik ya. Nah, selanjutnya di halaman 44 di sini misalkan menjelaskan sedikit tentang birama lagu ya. Nah, di sini ada birama lagu 2/4. Jadi ini ada birama lagunya 2/4. Tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Jadi kalau biramanya 2/4, ketukannya adalah 2. Jadi pakai angka yang di atasnya. Kalau birama lagunya itu 3/4, ketukannya adalah 3. Dan selanjutnya kalau birama lagunya 4/4, ketukannya adalah 4. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Ayo belajar pola irama dengan tepuk tangan. Jadi nanti kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Nah, untuk selanjutnya di halaman 47, Miss Dewi akan membahas lagi tentang nilai satuan kubus ya. Jadi di sini sudah ada. Ya, ini adalah tentang nilai satuan kubus ya. Nilai tempatnya ada. Yang pertama itu ada ratusan, puluhan, satuan, dan ini namanya lambang bilangan. Lambang bilangan itu ditulis dengan angka ya. Contoh pertama di sini ada ratusannya. Ini satu bidang ini terdiri dari berapa? Terdiri dari 2 bidang, yaitu jumlahnya 200, puluhannya ada 30, 10, 20, 30, satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Jadi bilangannya adalah 235. Yang di bawahnya contoh B, di sini ada 3 bidang kubus ratusan ya. Ini nilainya adalah 100, 200, 300. Ini sudah ada 300. Terus puluhannya ada 10 dan satuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi total semua kubus satuan ini adalah 319. Ini lambang bilangannya. Nah, untuk selanjutnya di halaman 48, Miss Dewi akan membahas ayo berlatihnya ya. Beri tanda centang untuk kelompok kubus yang lebih banyak. Jadi kita akan membandingkan kelompok kubus mana yang lebih banyak ya. Kita bandingkan antara kelompok kubus 1 dengan yang di sebelahnya. Jadi ini totalnya Miss Dewi hitung dulu totalnya ada berapa. Ini kubus ratusannya, kelompoknya itu ada 200,
Terus puluhannya ada 10, satuannya ada 2. Jadi total kubusnya adalah 212. Ya, yang di sebelahnya ini ada 100. Puluhannya ada 20, satuannya ada 1. Jadi total kubusnya adalah 121. Jadi kelompok kubus yang mana yang lebih banyak? Ya, jadi ini yang lebih banyak. Ini dicentang. Selanjutnya di bawahnya juga sama caranya ya. Kelompoknya ada 200, puluhannya ada 40, satuannya ada 4. Ini ada 300, puluhannya 40, satuannya juga ada 4. Jadi kita jumlahkan ini adalah 244. Yang ini 344. Jadi jumlah kubus yang lebih banyak atau kelompok kubus yang lebih banyak adalah yang ini dicentang. Ya, yang ini. Terus lanjut yang di bawahnya ini totalnya 200. 1 2 3 4 5. Ada 50, satuannya ada 4. Ini totalnya ada 30. 1 2 3 4 5 6. Maksudnya 300. Puluhannya ada 1 2 3 4 5 6. Ini ada 60, satuannya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Jadi totalnya ini yang di sebelahnya kita totalkan dulu adalah 254. Yang ini adalah 366. Jadi ini ya 254, yang di sebelahnya 366. Jadi kelompok kubus yang lebih banyak adalah yang ini kita centang. Nah, sekarang next ya, kita lanjut di pembelajaran 2, yaitu di halaman 50. Masih tentang hidup rukun di tempat bermain ya. Jadi, Dino dan teman-teman suka bermain di lapangan setiap minggu. Mereka memilih di lapangan karena luas dan bersih. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu hidup rukun. Mereka bermain dengan gembira. Nah, lalu di bawahnya ini ada sebuah percakapan dengan intonasi yang sesuai, yaitu dengan judul bermain bersama. Hari Minggu pagi, Dio, Vino, Sadi, dan Mila berada di lapangan. Mereka bermain berjalan melompat sambil berangkulan. Semua melihat gembira bermain bersama. Sudah? Jadi ini ada sebuah percakapan. Ayo teman-teman, lari sambil melompat. Teman-teman, jangan cepat-cepat ya. Ayo luruskan kaki kanan ke depan. Hup, lompat. Terus, aduh, gerakanku salah. Jadi ada percakapan seperti itu. Nah, dari percakapan ini kalian bisa belajar hidup rukun ya, bermain bersama dengan teman. Jadi banyak sekali ada hikmahnya dari bermain bersama teman dengan rukun. Nah, di percakapan ini juga terdapat kalimat ajakan ya. Kalian tahu nggak apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh, misalnya kalimat ajakan contohnya, ayo teman-teman kita bermain di lapangan. Itu namanya kalimat ajakan. Terus ada juga, ayo teman-teman kita berbelanja di kantin. Itu juga kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata ayo atau mari. Misalnya contohnya yang kata mari ya. Mari teman-teman, aku ajak kalian membeli makanan, seperti itu. Ya, itu namanya kalimat ajakan. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 54, di sini sudah ada berikut ini gambar hidup rukun dan tidak rukun dalam bermain. Berilah tanda centang sikap yang sesuai nilai Pancasila. Nah, dari sini, yang mana yang menunjukkan hidup rukun? Ya, itu yang ini sama yang ini. Kalau misalnya gambar A dan C itu menunjukkan hidup tidak rukun karena mereka bertengkar ya. Ada yang berebut mainan dan ada juga yang mungkin ini saling mengejek atau gimana ya. Nah, yang di bawahnya juga ada, tulislah alasanmu mengapa gambar tersebut sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, seperti yang Miss Dewi lihat ya di gambar ini, gambar B dan D, yaitu ini dan ini,
sesuai nilai Pancasila karena menunjukkan sikap hidup rukun ya. Yang sedangkan gambar yang A dan C tidak sesuai dengan nilai Pancasila karena menunjukkan sikap tidak rukun karena mereka memberi contoh yang tidak baik yaitu bertengkar ya atau saling berebut mainan, itu tidak boleh. Nah, yang selanjutnya masih di halaman 54, Miss Dewi akan melengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Jadi di sini sudah ada pertanyaannya. Di sini kita akan memilih jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang ada di bawah ini. Nomor 1, bermain dengan teman harus yaitu rukun ya. Nomor 2, pada saat bermain harus bergiliran, tidak boleh berebut. Nah, nomor 3, kamu harus titik-titik saat ada teman yang bersedih. Kamu harus apa? Menghibur. Nah, nomor 4, Ipah ingin melihat Mia bermain dengan apa? Gembira. Nah, jadi seperti itu pembahasannya ya. Nanti kalian bisa salin di buku kalian masing-masing. Nah, untuk selanjutnya di pembelajaran 3, Miss Dewi akan membahas masih sama ya. Hidup rukun dapat diwujudkan dengan sikap tolong-menolong. Jadi, kalau kalian memiliki sikap tolong-menolong, membantu orang yang lagi kesusahan, itu mencerminkan sikap hidup rukun. Nah, jadi Nia dan teman-teman selalu hidup rukun. Mereka selalu membantu jika ada teman yang kesulitan. Seperti yang mereka lakukan saat mengerjakan tugas di sekolah. Nah, seperti ini. Mengerjakan tugas. Jadi mereka ini saling membantu ya. Anak-anak ini terlihat kompak sekali mengerjakan tugas dari sekolah ya. Mereka mengerjakan karya seni lipat. Contohnya seperti ini. Jadi saling membantu, ada yang melipat, ada yang memegang kertasnya dan lain sebagainya. Jadi mereka ini sudah menunjukkan hidup rukun dan anak-anak ini belajar bersama, mengerjakan tugas dengan rukun dan saling menolong. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar membandingkan bilangan ya, membandingkan angka. Jadi kita mulai dari angka yang paling kiri. Di halaman 58 kita bisa lihat contohnya ya. Yang pertama, untuk membandingkan mari kita lakukan sebagai berikut. Bandingkan mulai angka yang paling kiri yaitu angka ratusan. Jika angka ratusan sama, maka bandingkan dengan angka puluhan. Jika angka puluhan sama, maka bandingkan dengan angka satuan. Jadi seperti ini. Contohnya, bisa dilihat di contoh 1. Ini ada angka 124 dan angka 156. Jadi kita bandingkan dulu angka ratusan dengan ratusan. Ratusan dengan ratusan. Ini sama, nilainya sama. Kalau nilainya sama ratusannya, kita bandingkan angka puluhan. Nah, ini namanya angka puluhan. Dah, angka puluhan. Angka yang pertama angka 2, terus ini yang bilangan yang kedua ini adalah angka puluhannya adalah angka 5. Jadi kita bandingkan angka puluhan dengan puluhan. Antara angka 2 dan angka 5. Jika berbeda berarti angka 2 ini nilainya lebih kecil daripada angka 5. Ya, nilainya lebih kecil daripada angka 5. Sudah, berarti ini yang lebih kecil daripada ini. Jadi nilai 124 lebih kecil daripada 156 atau 156 lebih besar daripada 124. Itu caranya membandingkan. Nah, jika di contoh kedua, jika ratusan dan puluhannya nilainya sama, ini ratusannya 1 berarti nilainya sama, puluhannya 8 dengan 8 berarti nilainya sama. Sekarang caranya adalah kalian membandingkan nilai satuannya. Lihat nilai satuannya, ini 4 dan ini 1. Jadi 4 lebih besar daripada 1. Jadi bandingkan nilai 184 dengan 181. Jadi nilai 184 lebih besar dari 181. Atau 181 lebih kecil dari 184. Itu caranya membandingkan suatu bilangan ya.
kalian bandingkan dulu ratusan dengan ratusan. Kalau misalnya sama, bandingkan puluhan dengan puluhan. Dan kalau puluhannya sama, terakhir bandingkan satuan dengan satuannya. Nah, seperti contoh soal, ayo berlatih di halaman 59. Di sini Miss Dewi akan membahas saja ya. Misalkan bahas saja di halaman 59. Ini nomor 1. Ada bilangan 128 dengan 118. Nah, jadi kalian akan mengisi tanda di bawah ini dengan titik-titik di bawah ini dengan tanda ya. Ini artinya lebih kecil dan ini artinya lebih besar. Ya. Ini artinya lebih kecil. Lebih kecil. Yang ini tanda ini artinya lebih besar. Ya. Contoh nomor 1. 128 dengan 118. Ratusannya sama. Sekarang Miss Dewi bandingkan puluhan dengan puluhan. Ya. Jadi puluhan yang ini lebih besar daripada puluhan yang ini. Ya, jadi ini 128 lebih besar dari 118. Yang ini 108 lebih kecil. Nah, 229, 219. Ratusan sama, puluhannya ini yang lebih besar, berarti ini lebih besar. Nah, ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Nah, untuk selanjutnya nomor 6 sampai 10 dan B dan C itu kalian kerjakan sendiri di rumah sebagai latihan ya. Jadi nomor 6 sampai 10 terus B dan C itu kerjakan sendiri di rumah sebagai latihan dan tidak usah dikumpul. Untuk selanjutnya yang ayo diskusi itu masih di halaman 59, misalkan bahas saja ya. Nilai ulangan matematika Ani 86. Nilai ulangan matematika Andi 95. Nilai ulangan siapa yang lebih tinggi? Jadi nilai ulangan siapa yang lebih tinggi? Nilai ulangan Andi. Jadi di sini jawabannya Andi. Ya, bisa kalian tulis dan salin di buku kalian masing-masing dengan rapi ya. Selanjutnya di halaman 60, koleksi buku cerita Andi ada 113 buah. Koleksi buku cerita Vina ada 111 buah. Buku cerita siapa yang lebih sedikit? Jadi siapa yang lebih sedikit di sini? 113 dan 111. Jadi sudah jelas buku cerita siapa yang lebih sedikit adalah Vina. Vina ya. Untuk yang nomor 3, kelereng Banu ada 311 buah. Kelereng Heru ada 346 buah. Kelereng siapa yang lebih banyak? Nah, ini membandingkan ini dengan ini. Ini ratusannya sama, puluhannya ini yang lebih besar. Berarti kelereng Heru yang lebih banyak. Ini Heru. Sudah? Lanjut ke nomor 4. Neni punya 115 buah koleksi jepit rambut. Yuni punya 110 koleksi jepit rambut. Koleksi jepit rambut siapa yang paling banyak? Nah, ini kita membandingkan ratusan sama, puluhan sama. Satuannya punyanya Neni yang lebih banyak. Angka 5 dibandingkan angka 0 ya. Neni. Sudah? Yang terakhir. Dalam arena bermain terdapat bola kecil warna-warni. Ada 219 bola warna merah dan ada 221 bola warna hijau. Bola warna apakah yang paling sedikit? Jadi kita bandingkan 219 dan 221. Yang paling sedikit adalah bola warna merah. Sekian video pembelajaran dari Miss. Nanti kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat ya anak-anak.